Selamat siang, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di podcast pertama ya dari SMF Quarterly Research Sharing. Ya. Jadi hari ini merupakan momen yang buat kami ini merupakan sebuah momen yang sangat berharga sekali untuk kita bisa sharing mengenai research yang dilakukan oleh SMF Solution terkait dengan bisnis retail di Indonesia. Jadi nantinya Bapak Ibu kami akan sharing hasil riset yang dilakukan SMF itu setiap quarterly ya, melalui media daripada Demio ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa join ya, akan kami invite dan setiap quarter kita akan review bagaimana progres dari perkembangan daripada bisnis retail ini di Indonesia mengenai riset-riset yang kita lakukan. Untuk kuartal keempat 2025 ini, kita akan sharing materi konten standar mengenai bagaimana retail sales index yang terjadi di Indonesia di Q3 ya, karena report Q4 belum keluar ya, dan juga apa kira-kira perubahan-perubahan yang telah terjadi di bisnis retail di Indonesia selama ini. Kemudian di tahun 2026, apa kira-kira dampaknya, terutama di sesi quarterly sharing kali ini, kita akan sharing mengenai dampaknya khusus di bidang wholesaler atau di grosir. Ya. Kami juga nanti akan sharing hands out ya. Hands-out-nya akan kami sharing melalui WA Bapak dan Ibu setelah sesi ini selesai. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita akan mulai ya. Saya akan sharing screen ya. Jika Bapak Ibu ingin bertanya ya, Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat ya. Jadi Bapak bisa tulis di chat ya, dan kemudian Bapak bisa bertanya di sana. Nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak akan coba kami jawab. Oke. Baik, saya akan share materi daripada riset di Q4 ini. Oke. Ini adalah SMF Quarterly Report yang pertama ya Bapak Ibu. Dan kita akan sharing mengenai potret bisnis retail di Indonesia selama tahun 2023 sampai tahun 2025. Dan kira-kira apa estimasi yang akan terjadi di tahun 2026, khususnya di sektor wholesale atau grosir retail. Oke, tim kami ya di sini terdiri atas saya, Sofyan sebagai lead researcher, dan kami dibantu oleh Pak Suntoro Purwadi sebagai review consultant, dan juga ada Pak Ferry Saputra sebagai review consultant, Bu Kesa sebagai administration dan publishing, serta Pak Abul sebagai data processing. Oke, agenda yang akan kita bawakan di webinar kali ini, pertama adalah introduction, tadi sudah ya. Kemudian kita akan lihat selama Q1, Q3 2025, bagaimana makroekonomik dan retail sales outlook. Kemudian kita akan bahas fenomena perubahan yang terjadi di bisnis retail selama tahun ini. Lalu bagaimana tahun 2026 dan bagaimana dengan fenomena yang disebut dengan K-shaped recovery impact di wholesaler. Yaitu kira-kira materi yang akan kita bawakan. Sekarang kita lihat kondisi makroekonomik yang terjadi ya. Jadi ada paling tidak 4 hal ya yang terjadi setelah pandemi dari tahun 2023 sampai tahun 2025 yang lalu ya. Yang pertama adalah pertumbuhan. Kalau kita lihat laporan-laporan daripada BPS ya, itu stabil ya, Indonesia tumbuh sebanyak 5%. Plus minus ya. Namun kalau diperhatikan lebih dalam, ternyata pertumbuhan itu tidak terdistribusi merata ke berbagai kelompok konsumen. Karena nanti akan kita lihat ya, salah satu fenomena yang cukup menarik adalah semakin berkurangnya pendapatan dari kelompok menengah, dan itu tentunya akan membawa dampak tersendiri kepada bisnis retail, di mana semakin terbentuknya yang disebut dengan struktur barbel. Jadi barbel itu alat kalau kita gym ya, kita ke gym ya, itu ada pemberat ya untuk melatih tangan kita yang disebut barbel. Nah, struktur daripada market itu berubah menjadi mirip seperti barbel.
dan ini tentunya akan sangat berdampak terhadap bisnis retail ke depannya. Kemudian kita juga melihat bahwa di tahun 2024 ya, ekonomi kelihatannya makin melambat, di tahun 2025 juga, sehingga pada bulan Agustus mencapai puncaknya di mana customer confidence index di Indonesia itu terendah sejak tahun 2022 ya, yaitu mencapai 117. Namun alhamdulillah di bulan Oktober confidence index dari customer kembali meningkat, mungkin juga diakibatkan oleh pergantian daripada Menteri Keuangan ya, di mana hal tersebut berdampak terhadap confidence level daripada konsumen, sehingga terus ada kecenderungan untuk semakin baik. Dan hal ini juga berdampak terhadap estimasi pertumbuhan dan juga kemungkinan akan potensi perubahan posisi daripada para perusahaan, yaitu dari posisi defensif selama tahun 2024-2025, wait and see ya. Di tahun 2026 mudah-mudahan nanti mereka akan mulai moderately expansive, jadi artinya sudah mulai untuk tumbuh ya secara moderate. Mudah-mudahan lebih baik ya. Indikator-indikator yang ada sampai di bulan Oktober ini itu menunjukkan tren ke arah sana. Mudah-mudahan akan terus berlanjut. Nah, ada satu hal yang sangat penting sekali terjadi di tahun 2023 sampai 2025 ini adalah apa yang dikenal dengan munculnya zero sum game. Jadi kalau zaman dulu ya, sebelum itu ya, sebelum COVID ya, ekonomi yang meningkat itu akan diikuti oleh peningkatan hampir di semua sektor, hampir di semua format bisnis ya. Namun setelah pandemi, peningkatan GDP sebesar 5% tadi rupanya tidak terjadi di semua kategori, tidak terjadi di semua format bisnis retail. Format hypermarket contohnya mengalami penurunan, sementara format minimarket tumbuh dengan cukup bagus ya. Jadi artinya fenomena era rising tide lift all boat, jadi kenaikan ekonomi membuat everybody juga meningkat. Ternyata sekarang ini tidak serta-merta akan meningkatkan juga pertumbuhan bisnis dari format retail tertentu ya, atau kategori tertentu. Dan ini sesuatu yang menarik yang perlu untuk menjadi sebuah hal yang perlu dipahami oleh kita semua. Nah, ini saya ingin jelaskan fenomena struktur barbel. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, mula-mula itu ada kelas menengah, di mana kelas menengah itu hampir 10 juta kelas menengah berubah menjadi kelas menengah bawah, sehingga ukuran ya populasi di kelas menengah bawah itu meningkat ya, jadi menggelembung ya, seperti beban barbel. Sementara ada juga kelas menengah, terutama anak-anak muda yang involved di fintech ya, yang involved terutama di perkotaan ya, itu mereka justru meningkat menjadi kelas menengah atas, sehingga barbelnya juga meningkat yang di kelas menengah atas, sehingga menggelembung. Jadi di ujung-ujungnya menggelembung ya, sehingga membentuk seperti barbel. Nah, ini yang terjadi di Indonesia saat ini ya, sehingga terjadi penurunan di kelas menengah, ada peningkatan di kelas menengah bawah dan kelas menengah atas ya. Nah, ini tentunya akan membawa konsekuensi tertentu yang nanti akan kita lihat ya. Oke, sebelum kita ke sana, kita lihat bagaimana retail sales index ya terjadi di tahun 2025 sampai di bulan September. Ini data ini hanya sampai kuartal ketiga, karena data kuartal 4 belum ada ya. Jadi ini adalah pertumbuhan real daripada sales ya, dengan indeks penjualan sales di Indonesia di tahun 2010 ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau sama dengan tahun 2010 berarti indeksnya 100 ya. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2024 2025 ya, di sini real sales indeksnya kelihatan hampir stagnan ya. Jadi artinya tidak terjadi peningkatan, dan itu pun memang kita rasakan ya di retail ya. Nah, itu tergambarkan di real sales index ini. Dan juga kalau kita lihat real sales index growth-nya ya, yang hijau ini adalah monthly ya, growth month to month ya. Sedangkan kalau yang merah itu adalah annual. Jadi dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat setelah kuartal kedua kemarin ya,
memang terjadi improvement ya, growth ya dibandingkan tahun lalu ya. Sementara kita lihat setelah Lebaran kemarin ya, itu pertumbuhannya sedikit lebih rendah ya dibandingkan setelah memasuki kuartal ketiga ya. Jadi kuartal 3 ada cukup improvement ya dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Dan kalau kita lihat yang hijau tinggi ya, hijau tinggi itu ya, hijau tinggi dan merah tinggi itu adalah periode-periode di mana terjadi peningkatan karena adanya puasa dan Ramadan. Jadi kalau tahun ini kita lihat mantuman yang hijau ini ya, setelah bulan puasa kemarin itu menurun cukup tajam ya, lebih tajam dibandingkan tahun sebelumnya ya penurunannya ya. Namun kalau kita lihat memang penurunan terbesar itu terjadi di tahun 2022 ya, ini ketika di masa Covid kemarin ya, setelah Idul Fitri ya itu turun sangat tajam ya, hampir sama dengan tahun 2021 ya. 2021-2022 itu masih terimpact oleh pandemi ya. Namun di tahun 2023 kita lihat setelah Lebaran terjadi penurunan tetap, tapi penurunannya sudah lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2024 juga terjadi penurunan, juga tahun 2025 terjadi juga penurunan ya dibandingkan tahun sebelumnya yang lebih buruk ya dibandingkan tahun 2024 ya. Gitu. 2024 kita pikir ada perbaikan, ternyata di tahun 2025 menurun cukup besar ya di Q1. Namun di kuartal 3 dan seterusnya ada perbaikan-perbaikan yang cukup menjanjikan ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana di kategori-kategori mana saja penurunan itu terjadi. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang kuning ya, yang kuning adalah kategori-kategori yang mengalami penurunan penjualan ya. Nah, ini kita lihat contohnya di Agustus, September, Oktober ya. Itu untuk kategori information dan communication equipment ya, handphone, smartphone dan sebagainya. Itu indeksnya itu di bawah 100. Jadi artinya lebih buruk kinerja bisnisnya ya, kinerja daripada penjualan untuk kategori ini. Lalu kemudian juga household equipment ya, juga di bawah 100 ya. Juga pakaian ya, dan untuk rekreasi juga mengalami penurunan. Lalu apa yang menyumbang peningkatan? Ya, peningkatan terjadi di spare part ya. Jadi jika Bapak Ibu mengelola bengkel ya, maka itu terjadi peningkatan ya. Nah, ini cukup menarik ya untuk bengkel ini karena penjualan mobil mengalami penurunan, kendaraan mengalami penurunan, namun spare part itu mengalami kenaikan. Jadi artinya memang banyak konsumen yang menunda pembelian mobil dan mereka memfokuskan pengeluarannya kepada maintenance atau pemeliharaan daripada kendaraan-kendaraan yang dimilikinya. Ya, jadi ini tergambar dari data ini. Dan retail bengkel ya, spare part ini cukup menjanjikan. Yang kita lihat dari bulan ke bulan selama tahun 2025 indeksnya terus di atas 100. Lalu bagi retail food, beverage ya dan rokok juga sama, growth-nya juga retail sales index-nya juga menunjukkan kinerja yang lebih baik ya, di atas 100 ya, bahkan hampir 3 kali lipat. Jadi kita lihat food beverage ini justru yang menyelamatkan industri retail sebetulnya. Jadi artinya retail yang format-format yang menjual food beverage ya, itu mereka bisa menikmati real penjualan di sini. Lalu fuel relatif stabil ya, artinya memang mau nggak mau karena kita menggunakan kendaraan, mau nggak mau harus beli BBM ya. Jadi makanya penjualannya pun terus tumbuh ya. Lalu bagaimana dengan growth-nya? Jadi year on year growth dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk smartphone, information, communication equipment itu growth-nya negatif. Bahkan sampai selama tahun ini dari Januari sampai Oktober. Sehingga bagi Bapak Ibu yang mengelola toko elektronik, menjual gadget ya, untuk communication,
Ya mungkin tahun ini merupakan tahun yang berat ya, karena kenapa? Penjualannya menunjukkan kontraksi ya, growth-nya itu negatif dibandingkan tahun sebelumnya, belum menunjukkan adanya pertumbuhan ya. Kemudian juga household ya, selama Januari sampai September itu mengalami penurunan, kontraksi negatif pertumbuhannya, tapi Oktober ini mulai tumbuh ya. Oktober ini mulai tumbuh ya untuk penjualan household equipment. Nah, ini perlu dilihat pertumbuhannya karena apa? Ada beberapa perkiraan, diantaranya adalah adanya proyek MBG, di mana proyek MBG itu membuat para pemilik dapur mulai membeli barang-barang household untuk keperluan SPPG-nya, sehingga itu turut meningkatkan penjualan daripada household equipment. Ya, ini salah satu mungkin hal yang menyebabkan mengapa di bulan Oktober ini indeks pertumbuhan year on year-nya menunjukkan turnaround ya, dari negatif menjadi positif ya. Lalu yang memiliki toko fashion ya, menjual tekstil ya, juga tahun ini merupakan tahun yang cukup dakdikduk ya, karena kenapa? Turun naik ya, kita lihat growth-nya tuh turun naik ya, dan even selama 2 bulan ke belakang, September Oktober itu menunjukkan growth yang negatif dibandingkan tahun sebelumnya ya. Dan Lebaran pun kenaikannya hanya berkisar antara 12%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan normal yang terjadi jika Lebaran ya. Misalkan tahun lalu untuk fashion ini bisa tumbuh Lebaran itu 20%, tahun ini malah 12%. Jadi memang tahun ini tahun yang agak berat lah ya, dibandingkan tahun sebelumnya ya. Lalu bagaimana dengan yang growth ya? Kita lihat spare part growth paling tinggi ya, kemudian diikuti oleh food, beverage, tobacco, dan juga otomotif. Jadi artinya industri atau format bisnis retail yang menjual makanan tahun ini menikmati growth ya, walaupun growth-nya itu tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun target yang sudah dicanangkan tahun sebelumnya, tapi paling tidak cukup resilience ya. Itu mengenai sales ya secara keseluruhan ya, by kategori. Mungkin saya tidak akan bahas detail di sini. Nanti Bapak Ibu akan saya bagi juga dokumen ini melalui WA yang didaftarkan atau email yang didaftarkan, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menjadi referensi. Dan ini merupakan penggambaran atau kurva daripada data sebelumnya. Jadi kategori by kategori, bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun, dari mulai tahun 2021 sampai ke tahun 2025 bulan September kemarin. Ya, jadi kita lihat cara membacanya. Ini ada garis di tengah ini. Kalau titik itu ada di garis, berarti tidak terjadi pertumbuhan. Ya, kalau di atas garis berarti terjadi pertumbuhan. Kalau di bawah garis berarti pasar itu mengalami kontraksi atau penurunan. Ya, contohnya yang kita lihat di grafik nomor 11 ini, real sales growth dari information communication equipment. Ya, kita lihat merah itu year on year growth-nya itu negatif ya di bawah ya, gitu. Ya, jadi kalau yang hijau itu man-to-man, jadi dibandingkan bulan sebelumnya gimana? Nah, naik turunnya. Kalau di bawah garis berarti lebih buruk dari bulan sebelumnya. Ya. Kalau sama di garis berarti sama. Ya. Jadi man on man growth-nya. Jadi kira-kira seperti itu cara membacanya. Ya. Saya akan lengkapi ini karena ini sudah kita bahas. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat retail sales index by city. Jadi kota-kota mana saja yang cukup menjanjikan ya pertumbuhan penjualan retailnya ya. Ini kita lihat yang kuning adalah kota-kota di mana real sales index-nya itu lebih rendah dibandingkan tahun dasar. Jadi kalau kita lihat ada dua kota nih, Jakarta ini salah satu kota yang ternyata penjualannya itu tidak lebih baik dibandingkan tahun dasar.
Semarang juga sama. Jadi Jakarta dan Semarang ini ternyata memang terjadi kinerja yang kurang bagus ya dari sisi penjualan. Kemudian bagaimana dengan growth-nya? Ya, kita lihat Jakarta itu negatif ya dari mulai bulan Februari sampai bulan Oktober. Ya, itu kita lihat year on year sales-nya ya untuk keseluruhan kategori itu mengalami penurunan ya. Ini juga merupakan sebuah informasi yang bisa menjadi landasan bagi kita bagaimana kita menerapkan strategi untuk di tahun 2026 terutama format-format retail yang ada di Jakarta. Bandung juga sama ya. Year on year growth-nya dibandingkan tahun lalu tidak bagus walaupun secara tahun dasar Bandung bagus ya. Kita lihat Medan juga sama year on year growth-nya ya. 3 bulan ke belakang ini tidak begitu bagus dan juga Manado juga sama ya. Jadi Jakarta, Bandung, Medan, Manado itu kinerja daripada growth dibandingkan tahun lalu itu tidak begitu memuaskan karena di bawah 0, jadi growth-nya negatif ya. Lalu kota-kota mana yang menunjukkan growth yang positif ya? Kita lihat di sini ternyata Surabaya, kalau di Pulau Jawa, Surabaya itu ternyata kota yang baik secara penjualan dibandingkan tahun dasar maupun growth dibandingkan tahun lalu. Surabaya itu menunjukkan kinerja yang moncer ya, yang bagus ya, karena dia bisa growth dari Maret ya sampai Oktober itu double digit dia punya growth retailnya ya. Gitu. Jadi kalau di Pulau Jawa, Surabaya adalah kota yang sangat bagus kinerjanya. Sedangkan kalau untuk di luar Jawa, kota Banjarmasin ya itu merupakan kota yang growth-nya cukup bagus ya. Selama 3 bulan ke belakang itu dia double digit growth-nya. Nah, itu kenapa bisa begitu Banjarmasin ya? Itu mungkin salah satunya disebabkan karena euforia dan juga adanya pembangunan daripada IKN di sana sehingga berdampak juga terhadap konsumsi dan penjualan di sektor retail di Banjarmasin. Jadi ke depan itu bergantung sejauh mana nanti perkembangan daripada IKN tersebut dan dampaknya akan ke sana. Nah, terkait dengan perkembangan ini ya Makassar kalau kita lihat di sini itu masih menunjukkan kontraksi ya. Daripada dia punya growth ya, namun selama September Agustus ini ya menunjukkan adanya sedikit perbaikan ya dari Agustus ke Oktober ke Agustus ya, namun tetap mengalami kontraksi. Diprediksi ya ke depan Sulawesi adalah salah satu pulau yang menjadi growth pertumbuhan baru ya. Jadi kita lihat nanti akan ada pertumbuhan di sana walaupun di Q3 ini ya growth-nya masih belum terlihat di sini. Namun kecenderungannya sudah mulai terlihat dimulai di Q3 ini ya. Itu sudah mulai ada perubahan positif ya. Itu kira-kira terkait dengan kota-kota mana saja yang punya kinerja yang menjanjikan ya. Bagaimana dengan harga ya? Harga di 3 bulan ke depan ya, dari Desember sampai nanti di Maret nanti adalah Idul Fitri ya di tahun 2026, dan kecenderungannya adalah kalau kita lihat ekspektasi daripada harga ya itu indeksnya cenderung akan mengalami kenaikan ya. Jadi ini pun tentunya menjadi sebuah informasi bagi para retailer terutama procurement, kemudian di pricing ya, bagaimana mereka bisa mengantisipasi kecenderungan kenaikan harga ini ya. Procurement maksud saya itu buyer di sini ya dari MD.